Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan menyebutkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, hari ini 24 Mei 2022 bertepatan 23 Syawal 1443 Hijriah. Saya akan membagikan kisah dalam kitab Roh yang ditulis oleh Al-Mukarram Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pada bagian bertemunya roh orang hidup dengan roh orang yang sudah mati. Disebutkan pada bagian kedua kisah ini, setelah Asim Al-Jahdari meninggal dunia, di antara keluarganya ada yang mimpi bertemu dengannya. Keluarganya itu bertanya, "Bukankah engkau benar-benar sudah meninggal dunia?" Asim menjawab, "Begitulah." "Di mana engkau sekarang?" Dia menjawab, "Demi Allah, aku sekarang berada di taman-taman surga bersama beberapa rekanku. Kami berkumpul pada setiap malam Jumat dan pagi harinya menemui Bakar bin Abdullah al-Mazni untuk mendengar kabar tentang kalian. Apakah itu jasad kalian atau roh kalian?" Dia menjawab, "Sama sekali tidak. Jasad telah hancur, roh kamilah yang saling bertemu." Murrah al-Hamzani biasa sujud lama sehingga tanah-tanah mengusangkan keningnya. Setelah dia meninggal dunia, ada seseorang dari keluarganya mimpi bertemu dengannya dan bekas sujudnya itu seperti bintang kejora. Keluarganya itu bertanya, "Apakah bekas yang menempel di keningmu itu?" Dia menjawab, "Bekas sujud karena pengaruh tanah itu diberi cahaya. Di mana martabatmu di akhirat?" Dia menjawab, "Di martabat yang baik, suatu tempat tinggal yang penghuninya tidak berpindah dan tidak mati." Abu Yakub Al-Qari berkata, "Kala tidur aku bermimpi seorang laki-laki yang kulitnya sawo matang dan tinggi perawakannya. Banyak orang yang membuntuti di belakangnya. Aku bertanya, 'Siapa orang itu?' Orang-orang menjawab, 'Dia adalah Uwais Al-Qarni.'" Ma'asyiral muslimin, sebagaimana kita ketahui, Uwais Al-Qarni adalah orang yang diminta untuk ketemu dengan Umar ketika Umar masih menjadi khalifah. Dia mencari-cari Uwais yang ada di Baghdad. Umar diperintahkan untuk meminta doa kepada Allah melalui Uwais. Sekarang Uwais ini sudah meninggal, dimasukkan dalam kitab ini. "Maka aku pun juga mengikuti di belakangnya, lalu kukatakan kepadanya, 'Berilah aku nasihat, semoga Allah merahmatimu.' Dia menampakkan wajah yang kurang suka kepada aku. Tapi aku berkata lagi, 'Aku adalah orang yang mengharapkan petunjuk, maka berilah aku petunjuk, semoga Allah merahmatimu.' Akhirnya dia menghadap ke arahku dan berkata, 'Carilah rahmat Allah dengan mencintainya. Waspadalah kemurkaannya saat durhaka kepadanya, dan janganlah engkau memupuskan harapanmu kepadanya pada saat itu. Setelah itu berpaling dan pergi meninggalkan aku.'" Ibnu Samma berkata, "Aku bermimpi bertemu Mas'ar di dalam tidur. Lalu aku katakan kepadanya, 'Apakah amal yang paling utama menurutmu?' Dia menjawab, 'Majelis zikir.'" Al-Ajlah berkata, "Aku mimpi bertemu Salama bin Kuhail di dalam tidur, lalu kutanyakan kepadanya, 'Apakah amal yang paling utama menurutmu?' Dia menjawab, 'Salat malam.'" Abu Bakar bin Abu Maryam berkata, "Aku mimpi bertemu Wafa bin Bisri. Setelah dia meninggal dunia, kutanyakan kepadanya, 'Apa yang engkau kerjakan, wahai Wafa?' Dia menjawab, 'Aku selamat setelah melakukan segala upaya.'" "Amal macam apa yang kalian dapatkan paling utama?" tanyaku. Dia menjawab, "Menangis karena takut kepada Allah." Ma'asyiral muslimin, menangislah karena takut kepada Allah. Dijawab oleh Wafa tentang amal yang disukai oleh Allah dari alam ruh.
Sunit bin Daud berkata, keponakanku Juwairah bin Asma memberitahuku, dia berkata, dulu ketika berada di Abadan, ada seorang pemuda penduduk Kupa dan seorang ahli ibadah yang mendatangi kita. Dia meninggal pada hari yang sangat panas. Aku berkata, kita berteduh dulu dan setelah itu kita urus jenazahnya. Pada saat itu aku tertidur dan aku bermimpi seakan-akan aku berada di sebuah area kuburan. Di area kuburan itu kubah dari mutiara yang bercahaya dan sangat indah. Ketika aku sedang melihatnya, kubah itu terbelah dan dari bagian dalamnya muncul seorang gadis yang kecantikannya belum pernah kulihat seperti itu. Gadis itu menghampiriku seraya berkata, demi Allah, janganlah engkau menahan pemuda itu dari hadapan kami hingga waktu zuhur. Seketika itu pula terbangun kaget dan aku langsung mengurus jenazahnya dan kugali liang kubur di tempat kubah yang kulihat dalam mimpiku dan jasadnya kukuburkan di sana. Abdul Malik bin Itab al-Laisi berkata, aku bermimpi bertemu Amir bin Qais di dalam tidur. Aku bertanya kepadanya, apa yang diperbuat Allah terhadap dirimu? Allah mengampuni dosaku, jawabnya. Dengan apa dia mengampunimu? Tanya aku. Dengan salat dan puasa, jawabnya. Apakah engkau melihat Mansur bin Sadan? Dia menjawab, sama sekali tidak, tapi kami melihat istananya dari kejauhan. Yazid bin Nu'ama berkata, ada seorang gadis yang meninggal dunia karena wabah pes yang berjangkit. Ayahnya mimpi bertemu dengannya seraya bertanya, wahai putriku, beritahukanlah kepadaku tentang akhirat. Gadis itu berkata, wahai ayah, aku menghadapi urusan yang agung yang kita ketahui namun tidak pernah kami amalkan. Sedang kalian beramal dan tidak mengetahui. Demi Allah, 1 kali tasbih atau 2 kali, 1 rakaat atau 2 rakaat dalam lembar amalku lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Masyaallah muslimin, jangan meremehkan zikir, jangan meremehkan salat 2 rakaat, karena mayat sudah menjawab bahwa 2 rakaat atau tasbih 1 atau 2 kali itu lebih dicintai daripada dunia beserta isinya oleh seorang gadis yang telah lebih dulu meninggal, mengkonfirmasi kepada ayahnya dalam mimpi dalam kitab Ruh yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah halaman 55 tentang roh orang yang hidup bertemu dengan roh orang yang sudah mati. Ma'asyiral muslimin, Katsir bin Murrah berkata, aku bermimpi dalam tidurku seakan-akan masuk di tingkatan yang paling tinggi dalam surga. Aku berkeliling di sana dan aku pun terkagum-kagum melihat keadaannya. Tiba-tiba aku bertemu dengan sekumpulan wanita di pojok masjid. Aku mengucapkan salam kepada mereka lalu kutanyakan, dengan apa kalian sampai ke tingkatan ini? Mereka menjawab, dengan sujud dan takbir. Musahim, pembantu Umar bin Abdul Aziz, menyebutkan dari Fatimah bin Abdul Malik, istri Umar bin Abdul Aziz, dia berkata, suatu malam Umar bin Abdul Aziz terbangun lalu dia berkata, aku baru saja mimpi yang sangat mengagumkan. Mimpi apa itu? Tanya istri Umar. Aku tidak akan menceritakannya kepadamu kecuali setelah tiba waktu pagi, kata Umar. Ma'asyiral muslimin, karena ini adalah mimpi yang panjang dan penting, simak baik-baik kisah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang mimpi Umar bin Abdul Aziz dari alam ruh. Ketika waktu subuh, dia bangun dan sholat, lalu kembali ke tempat duduknya. Istri Umar menuturkan, kugunakan kesempatan itu untuk mendekatinya, lalu kukatakan, beritahukanlah mimpimu semalam. Ma'asyiral muslimin, Umar berkata, Umar bin Abdul Aziz di sini, ma'asyiral muslimin, aku bermimpi seakan-akan aku diangkat ke suatu tanah yang luas dan hijau, yang seakan-akan itu merupakan permadani yang hijau. Di sana ada sebuah istana berwarna putih yang sepertinya terbuat dari perak. Kemudian
ada seorang yang keluar dari dalam istana itu sambil berseru dengan lantang, "Mana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib? Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka muncullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu masuk ke dalam istana itu. Kemudian ada orang lain yang keluar dari dalam istana lalu berseru dengan suara lantang, "Mana Abu Bakar As-Siddiq?" Maka Abu Bakar muncul lalu masuk ke dalam istana. Kemudian ada orang lain lagi yang keluar dari dalam istana dan berseru, "Mana Umar bin Khattab?" Maka muncul Umar bin Khattab lalu masuk ke dalam istana. Kemudian ada orang lain lagi yang keluar dari dalam istana dan berseru, "Mana Utsman bin Affan?" Maka Utsman bin Affan muncul lalu masuk ke dalam istana itu. Kemudian ada orang lain lagi yang keluar dari dalam istana dan berseru, "Mana Ali bin Abi Thalib?" Maka dia muncul lalu masuk ke dalam istana. Kemudian ada orang lain lagi yang keluar dari dalam istana dan berseru, "Mana Umar bin Abdul Aziz?" Lalu Umar berkata, "Maka aku bangkit hingga aku masuk ke dalam istana. Aku mendekat ke arah Rasulullah SAW dan orang-orang yang disebut tadi ada di sekeliling beliau. Aku bertanya-tanya di dalam hati, di sebelah mana aku harus duduk? Maka aku putuskan untuk duduk di sebelah Umar bin Al-Khattab. Ketika aku sedang memeriksa, ternyata Abu Bakar berada di sebelah kanan Rasulullah SAW dan di sebelah Abu Bakar ada satu orang lagi. Aku bertanya, siapakah orang yang ada di antara Abu Bakar dan Rasulullah SAW itu? Ada yang menjawab, dia adalah Isa bin Maryam. Tiba-tiba ada orang yang berbisik kepada aku, namun antara diriku dan dirinya ada pembatas yang berupa cahaya. Wahai Umar bin Abdul Aziz, pegangilah apa yang ada pada dirimu selama ini dan teguhkanlah hatimu padanya. Kemudian seakan-akan dia mengizinkan aku untuk keluar. Maka aku pun keluar dari istana itu. Aku menoleh ke belakang yang ternyata Utsman bin Affan juga ikut keluar dari sana seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menolongku. Kulihat Ali bin Abi Thalib juga keluar dari istana seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengampuni aku." Said bin Abu Urabah menuturkan dari Umar bin Abdul Aziz, dia berkata, "Aku mimpi bertemu Rasulullah sementara Abu Bakar dan Umar duduk di sisi beliau. Aku mengucapkan salam lalu ikut duduk. Ketika aku sedang duduk, itu muncul Ali dan Muawiyah. Lalu keduanya dimasukkan ke dalam satu rumah yang pintunya tetap dibuka sehingga aku bisa melihat mereka. Tak seberapa lama berselang, Ali keluar dari rumah seraya berkata, aku telah diberi keputusan oleh Rabbul Ka'bah. Tak seberapa lama kemudian Muawiyah juga keluar dari rumah itu seraya berkata, aku telah diampuni Rabbul Ka'bah. Demikianlah, ma'asyiral muslimin, kisah mimpi Umar bin Abdul Aziz. Kita akan sambung lagi pada video selanjutnya tentang kisah-kisah dari alam ruh orang-orang saleh yang telah meninggal, mengisahkan dirinya kepada orang-orang saleh yang masih hidup. Semoga memberi manfaat dan meneguhkan hati kita untuk senantiasa berada di majelis zikir, bangun tengah malam senantiasa bertasbih dan salat 2 rakaat, atau bertawakal kepada Allah, atau senantiasa berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itulah ibadah-ibadah yang paling disukai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menurut konfirmasi orang-orang yang telah meninggal hadir dalam mimpi orang-orang yang masih hidup. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bumi Batara Goa membacakan kisah kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Syekhul Islam dalam kitab Roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.